menjadi bukti kuasa hukum bahwa Peggy itu adalah error in persona. Artinya kami menduga bahwa Polda Jawa Barat di sini itu keliru melakukan penangkapan terhadap seseorang. Dugaannya apa? Kami juga mengajukan saksi-saksi. Kami memiliki saksi-saksi yang notabene-nya ketika peristiwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Bahkan di tanggal kejadian ada bukti juga kok yang menegaskan bahwa Peggy Setiawan menerima upah dari hasil pekerjaannya. Jadi ironis sekali, maksud kami di sini hadir sebagai kuasa hukumnya Peggy semata-mata ingin kita melihat bahwa penegakan hukum yang secara utuh. Jangan kita mengulang lagi peristiwa Sengkon dan Karta yang terjadi tahun 1977 gitu loh. Jangan sampai ada peradilan sesat. Makanya kehadiran kami sebagai kuasa hukum selaku kuasa hukum si Peggy Setiawan semata-mata untuk menunjukkan kepada aparat penegak hukum, ayo kita bersama-sama, ayo kita ungkap siapa sih pelakunya sebenarnya. Karena DPO yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan dalam hal ini adalah klien kami adalah dua hal yang berbeda. Orang yang berbeda, mulai dari ciri-ciri yang disampaikan, ciri rambut berbeda, domisili berbeda, bahkan kejadian di klien kami berada di Bandung, tapi dikait-kaitkan. Kalau kembali kita menarik lagi peristiwa ini sebenarnya ya kawan-kawan, bahwa kami selaku kuasa hukum menilai ini karena adanya viral. 8 tahun yang lalu Peggy sudah didatangi pihak kepolisian, tapi kenapa nggak ditahan? Kalau memang si Peggy pelakunya, kenapa nggak dilakukan upaya hukum? Kenapa nanti ada film yang viral, kemudian Peggy dikait-kaitkan, kemudian ditahan? Menurut hemat kami bahwa penahanan Peggy yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu masih sangat prematur. Kenapa nggak dikumpulkan dulu bukti? Kenapa nggak dipenuhi dulu unsur-unsurnya? Ini masih sangat kurang. Bahkan 5 terpidana yang diperiksa tidak mengenal Peggy dan hanya 1 orang yang mengenal Peggy. Bagaimana dari unsur pembuktian? Kita berbicara masalah pelaku pidana, hukum itu jangan abu-abu, hukum itu harus nyata. Hukum itu harus terang. Tidak boleh ada kesimpang siuran. Makanya kami meyakini selaku kuasa hukum Peggy bahwa Peggy yang dijadikan DPO dan ditangkap hari ini adalah bukan Peggy si pelaku. Kami sangat meyakini itu. Bahkan kami hakul yakin itu bukan adalah Peggy yang menjadi pelaku kejahatan dari peristiwa pembunuhan Vina. Diduga bahwa ini masih dugaan ya. Dugaan polisi bahwa Peggy ini adalah pelaku yang sebenarnya. Padahal pada saat kejadian Peggy Setiawan ini tidak ada di TKP, tapi dia ada di Bandung. Jadi sangat simpang siur sekali, dan waktu ibunya Peggy juga telepon saya itu nangis-nangis mengatakan bahwa anak saya tidak bersalah. Bang, tolong dibantu karena anak saya tidak bersalah. Kasihan kami, hanya masyarakat kecil. Bapaknya Peggy kuli bangunan, saya juga hanya seorang pembantu. Masa anak saya mau melakukan tindakan yang seperti itu? Kalau kita berbicara apa yang tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra peradilan, ya kan? Tapi kalau ini yang kemudian sampai ke pengadilan, kami pastikan kami punya kejutan-kejutan. Kami punya bukti-bukti kok. Kalau hari ini kepolisian punya bukti, kami punya bukti. Bahkan semalam itu dilakukan BAP, ada 3 orang dilakukan BAP, 2 orang itu disita lagi ponselnya. Kami nggak mengetahui apa maksud dari sitaan ponselnya ini. Apakah ponsel ini yang dipakai 8 tahun yang lalu atau seperti apa? Kan begitu. Jadi kami coba untuk membuat terang dengan menghadirkan saksi. Ada loh saksi, ada loh pihak-pihak, ini loh pihak-pihak yang mengetahui bahwa peristiwa terjadi di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung. Ini loh saksi-saksinya. Tapi kenapa sampai handphonenya aja dilakukan penyitaan? Ya is okay lah, silakan aja. Tapi yang pasti kami juga sudah mengantongi seluruh bukti-bukti bahwa yang Peggy Setiawan selaku klien kami adalah bukan seorang pelaku. Kami meyakini. Kalau kita bicara masalah pembuktian, maka rujukannya ya tentunya KUHAP. KUHAP itu secara hierarki saksi yang paling utama. Kami memiliki saksi yang memiliki kualitas yang baik, yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Peggy melakukan atau tidak, di mana keberadaan Peggy.
Itu semua kami miliki kok. Di dalam KUHP pasal 184 itu berbicara tentang bukti. Jadi kita melihat di sini bahwa jangan sampai omon-omon, cuma omon-omon. Kenapa? Karena hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Kalau polisi punya saksi, punya bukti, kami juga punya saksi dan punya bukti. Nah, kita akan buktikan itu nanti di persidangan nanti, di dalam pra-peradilan nanti. Saya kira itu belum bisa kita ungkapkan di sini ya, karena itu menjadi senjata kami di pengadilan nanti. Artinya sudah, Ya. paling tidak Sudah ada petunjuk, kita sudah punya petunjuk. Sebutan-sebutan nama palsu itu kan bukan Peggy yang menyematkan. Bukan Peggy yang menyematkan. Tidak ada dia mengatakan bahwa adalah Robi Irawan atau Peron, kan bukan dia yang sematkan itu. Dan ini yang lagi kami gali, informasi dari siapa yang menyematkan nama Peron kepada Peggy Setiawan atau nama-nama yang lain kepada Peggy Setiawan. Di dalam asas hukum pidana ada namanya asas bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi terkait yang disampaikan tadi mengenai apakah orang tuanya mengaku dia sebagai ponakannya atau apakah dia berganti nama, itu harus diuji. Sekali lagi kami tegaskan bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Kondisi Peggy ya sampai saat ini dia masih merasa tertekan. Terakhir informasi yang saya terima, Peggy sangat tertekan. Bahkan yang saya dengar dia juga tiap malam nangis terus karena ada isu-isu bahwa dia mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi ini masih isu. Itu yang saya dengar langsung dari keluarga Peggy, ya seperti itu. Sebagai kuasa hukumnya merasa bahwa dia tidak bersalah, hanya anak seorang kuli bangunan dibuat seperti ini, kan sangat ironis. Kalau kesaksian Ibnu memang artinya apa yang dia lihat kan? Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Karena kualitas sebagai saksi itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami kan. Dan seharusnya itu kesaksian-kesaksian yang selaku rekan-rekan Peggy yang betul-betul mengetahui keberadaan Peggy, ya harusnya itu menjadi pusat perhatian. Kami banyak banget, bahkan kemarin juga di pihak kepolisian kita mengajukan juga saksi kan. Ya kan ada 3 orang itu kami mengajukan saksi. kemarin ada saksi yang diperiksa di Polda Jabar ya, tanggapannya Bang? Iya, makanya tadi saya sudah mengatakan bahwa 3 orang kemarin diperiksa di Polda Jabar, ya kan. Artinya 3 orang ini kemudian 2 orang itu kan disita handphonenya. Nah, kalau menurut saya apa relevansinya penyitaan handphone dengan kesaksian? Karena pada prinsipnya bahwa saksi ini adalah orang yang memberi terang sebuah peristiwa pidana, yang kemudian handphone mereka disita. Silakan saja, itu mungkin kewenangan penyidik, mungkin menjadi sebuah kerahasiaan penyidik, ya silakan saja. Kami tidak mengintervensi di situ ya. Tapi hanya kami menilai bahwa penyitaan terhadap handphonenya ini, kami rasa-rasanya agak sedikit janggal. Peristiwa ini sudah 8 tahun yang lalu soalnya. Nah, kita lihat bahwa sekarang banyak sekali terjadi simpang siur tentang berita Peggy Setiawan ini, dan kita melihat bahwa di sini menurut kami tim kuasa hukum kemarin setelah ada prarekonstruksi, di situ kami agak kecewa. Kenapa? Karena ketika prarekonstruksi dari tim kuasa hukum tidak diberitahu oleh pihak kepolisian. Harusnya itu tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan harus diberitahu bersama keluarga, karena di sini Peggy Setiawan sangat dirugikan. Jadi harusnya kita diberitahu. Yang kedua, ketika prarekonstruksi itu saksi-saksi itu tidak keluar dari mobil. Mereka nggak keluarkan dia dari mobil, harusnya dibiarin aja dia keluar dari mobil, berikan kesempatan bagi wartawan juga bisa meliput sehingga ada transparansi bagi bangsa Indonesia ini. Karena kan sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat mengharapkan agar ada kejelasan dari kasus ini. Polisi mengatakan bahwa 2 DPO fiktif. Nah, ini juga kami rasa terlalu prematur. Makanya kami sangat memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon dukungan doanya juga agar pelaku yang sesungguhnya bisa ditangkap.